Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak saudaraku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersyukur terlebih dulu atas segala karunia nikmat dari Allah taala, bahwa Allah masih memberikan kasih dan sayang kepada kita semua, di mana di antara bukti kasih dan sayang Allah kepada kita, Allah memampukan kita untuk bisa duduk bersama di majelis ilmu. Tidaklah Allah mendesain, men-setting episode kehidupan kita di antaranya untuk ngaji, hadir majelis ilmu, mempelajari firman-firman Allah, melainkan Allah Ta'ala memang merencanakan satu rencana yang luar biasa yang telah didesain di mega servernya Allah, di mana kita pada kesempatan ini dimampukan untuk hadir di majelis ilmu, dan ini diantara bagian dari nikmat Allah yang terbesar. Dan semoga daripada pengajian ini hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju kepada insan teladan sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian Al-Quran dengan mengkaji tafsirnya, persisnya menggunakan tafsir yang disebut dengan tafsir Jalalain. Pada kesempatan ini kita masuk ke dalam surah Al-Qadar. Silakan dipersiapkan terlebih dulu mushaf atau Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kita bahas sedikit tajwidnya. Saya sering mengingatkan bahwa ketika akan membaca satu kali bacaan, yakni baik satu ayat atau sepotong ayat, yang mana sekali baca sekali nafas, maka diawali dulu dengan mengambil nafas. Dan di antara teknik mengambil nafas adalah bahwa alat pernapasan itu hidung, sehingga mengambilnya melalui hidung bukan mulut. Jadi bukan misalnya ya, tapi menggunakan hidung. Tarik napas dulu lewat hidung, lalu ditelan, leher tidak tegang, jangan sampai urat leher tegang, dimasukkan ke perut, ditahan di perut, dikeluarkan ketika membaca ayat atau kata demi kata dalam ayat tersebut lewat mulut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lewat hidung, bukan lewat bawah yang penting ya. Nah, itu dibiasakan saja, insya Allah bisa. Nah, sehingga ayat 4 yang agak panjang ini, surah Al-Qadar, bisa. Misalnya gini ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Atau ayat terakhir surah Al-Fatihah. Seringkali kita mendapati siratal ladzina an'amta alaihim, di situ berhenti. Padahal silakan dicek di tulisan di mushaf Utsmani, itu ada tanda lam alif. La artinya tidak boleh berhenti. Iya, betul nggak? Tapi bagaimana umumnya? Seringkali kita mendengar orang membaca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau tidak kuat bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba pernah belajar tajwid ketika ada lam alif tidak kuat berhentinya ketika lam alifnya atau setelah lam alifnya? Setelah lam alif lalu diulang dari kata setelah lam alif tersebut, betul nggak? Nggak umum, bukan nggak umum, nggak dibiasakan gitu aja, atau nggak umum ya nggak diumumin gitu ya, umumkan. Nah, lebih enaknya kita belajar ayat terakhir surah Al-Fatihah itu sekali napas sekali baca. Coba aja misalnya napas dulu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau membaca Rabbik Firli pelan, jangan umum Rabbik Firli amin dalam sholat maksudnya ya. Ya kalau kita sedang begini baca Rabbik Firli nggak apa-apa. Ini mah tadi contoh dalam sholat. Pun demikian di luar sholat juga, ayat ke-7 itu dibaca satu napas, satu ayat itu, kecuali udzur gitu. Baik, in gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Apa arti gunnah? Dengung.
didengung atau ditahan selama 2 ketukan. Harokah itu kan arti gerakan, ketukan. Bahkan dulu orang-orang tradisional, kaum salafiyah, orang-orang terdahulu itu sambil memegang rotan. In bukan 2 detik ya. Na mulanya mad asli atau mad tabi'i, yang mana mulanya panjangnya itu 2 ketukan. Tapi karena bertemu dengan hamzah, yakni anzalnahu, tapi beda kata. Inna sesungguhnya kami, lalu ada a-nya anzalnahu, beda kata. Maka ini namanya hukum mad jaiz munfasil. Jadi inna mulanya mad asli, panjangnya 2 ketukan, bertemu dengan hamzah anzalnahu, maka hukumnya bukan lagi mad asli ya. Mad pernah kita bahas, ada mad asli, ada mad far'i. Ini bukan mad asli lagi, namanya mad far'i, cabang, karena bertemu dengan hamzah. Panjangnya boleh 2, 4 sampai 5 ketukan. Kenapa disebut boleh? Bergantung kepada kita membacanya. Kalau sedang hadar cepat taraweh, ya bisa di bawah 5 ketukan. Namanya apa? Mad jaiz munfasil. Mad artinya memanjangkan, jaiz artinya boleh, munfasil. Ingat aja infasola atau fasal. Dalam undang-undang atau dalam kitab kuning ada fasal. Fasal itu satu fungsinya memisah antara satu bahasan dengan bahasan yang lain, dan fasal juga untuk merincikan satu bahasan. Berarti apa maksud munfasil di sini? Bahwa inna mad asli bertemu dengan hamzah tapi berpisah. Beda dengan mad wajib muttasil, contohnya malaikah. Lihat, tanazzalul mala, di situ ada mad asli mulanya berhadapan dengan hamzah ikah. Ini namanya mad wajib muttasil. Wajib panjangnya berapa? 6 ketukan. Muttasil karena bersambung. Pa'antel apa? Bersambung mad asli dengan hamzahnya. Itu namanya mad wajib muttasil. Nah, itu aja, cukuplah tajwidnya. Kita ke tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qadari. Ini adalah surah Al-Qadar. Makkiyatun, menurut satu riwayat atau satu pendapat, golongannya bangsa Makkiyah, berarti sebelum hijrah. Au madaniyatun, atau menurut satu pendapat, yang mana ini pendapat menurut jumhur mayoritas ulama, golongan madaniyah. Kenapa mayoritas berkata ini surah Al-Qadar madaniyah? Karena tentang peristiwa malam Al-Qadar, atau kita kenal dengan Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan di saat orang Islam berpuasa. Dan kewajiban berpuasa baru disyariatkan pada tahun kedua pasca hijrah. Sehingga mayoritas ulama itu mengatakan kelompok daripada surah Al-Qadar ini kelompok madaniyah. Khamsun aw situ ayatin, ada yang mengatakan 5 atau 6 ayat, karena dulu tidak tertulis tercatat rapi dalam mushaf seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, telah menurunkan hu, itu Al-Quran. Kenapa kami menunjukkan keagungan Allah? Sesungguhnya kami telah menurunkannya, ayil Qur'an, yakni Al-Quran, jumlatan wahidah, secara jumlatan wahidah, artinya satu bundel, satu paket. Jangan bayangkan satu bundelnya
dibukukan begitu. Pokoknya lengkap satu Al-Quran tersebut minal lauhil mahfudhi, dari lauhil mahfud ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Ya, ini adalah diantara tahapan penurunan Al-Quranul Karim. Sebab nanti ada lagi penurunan Al-Quranul Karim dari langit dunia kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berangsur-angsur sekitar 22 tahunan, hampir 23 tahun. Fi lailatul qadri, pada malam al-qadar. Malam al-qadar. Kalau kita mau nyebut boleh Lailatul Qadar, boleh menyebut malam al-qadar. Sekali lagi, boleh menggunakan kata Lailatul Qadar atau malam al-qadar. Malam Lailatul Qadar hemat saya itu kurang pas karena pemborosan. Malam Lailah eta kene kehen. Jadi cukup Lailatul Qadar, ya, kecuali mungkin bagi orang yang tidak tahu apa itu Lailah, ya kita bisa saja kepada orang awam sebutkan malam Lailatul Qadar, tapi bagusnya menyebut malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Ketika membaca ayat pertama, mohon diperhatikan jangan sampai menghilangkan huruf ro. Mestinya begini, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya tetap ke bawah, qadr, bukan qad, tapi qadr. Sama halnya seperti ayat terakhir pada surah ini, surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Seringkali kita mendengar ro-nya tidak dibaca, betul nggak? Atau ada pula yang menambahkan huruf tertentu padahal tidak ada. Misalnya dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, harusnya begitu. Sudah huruf tak itu tak cablak, cek Sunda namanya, tak taknis, tak hamas itu berdesis. Fath ditambah ada huruf ha, haknya harus tetap ke bawah. Tapi sayangnya ada yang menambahi huruf c, fath. Nah ini tidak tepat. Maka di sini kita menjadi penting ngaji Al-Quran. Ya, mungkin ada yang sibuk tidak sempat ketika pulang di rumah dan sebagainya. Di sinilah setidaknya kita ngaji gitu ya. Nyantrinya minimal setiap Senin di sini dan di tempat lain gitu ya. Nah, apa itu malam Al-Qadar? Ayyisyarafi wal idham, yakni malam yang asyaraf, mulia. Habib panggilan lainnya adalah Syarif, ya. Tapi Kang Ari orang Cirebon, di Cirebon nggak ada Habib, adanya Ayib. Nah, ya, Ayib itu dari Syarif, itu Syarif Hidayatullah, misalnya kan. Orang perempuan Syarifah, ya. Asyaraf itu artinya mulia, berarti orang yang disebut Syarif ya orang mulia. Kata Rasulullah misalnya Syarif Hidayatullah. Wal idham, dan malam yang agung. Bahkan setidaknya ada 3 alasan kenapa disebut malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. 1, karena malam itu mulia. Malam tersebut diturunkan kali pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua, disebut Lailatul Qadar, makna Al-Qadar artinya ketentuan, makanya ada takdir. Artinya apa? Semua urusan ditentukan pada malam itu. Ingat ayat tanazzalul malaikatu war-ruh fi bi'idznir min kulli amr. Amr itu urusan. Yang ketiga, makna qadar artinya sempit, sebab pada malam itu turun malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh, malaikat dan ruhul amin alias malaikat Jibril ikut turun, sesak. Tapi bukan kemudian kita merasakan sesak, ya enggak, bukan secara fisik, bukan.
makna sesak itu. Artinya saking banyaknya malaikat yang turun. Wama adraka, wama dan tahukah. Adraka. Begini Pak. Di sini ada kata wama adraka dengan makna a'lamaka ya Muhammad. Ya. Di beberapa ayat Al-Qur'an ada kata wama adraka yang sering diartikan secara bebas dengan arti dan tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, ya. Dalam Al-Qari'ah wama adraka mal qari'ah. Kata Pak Quraisy Shihab, ahli tafsir kenamaan negeri ini, beliau mengutip pendapat beberapa ulama ahli tafsir, kalau ada ayat yang menggunakan redaksi kata tanya wama adrok, itu biasanya manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan wama adroka itu Allah bermaksud ingin memberi tahu. Contoh Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal qari'ah wama adroka mal qari'ah. Pertanyaannya, ada yang tahu nggak secara persis kapan hari kiamat? Nggak ada. Di hadis nomor 2 hadis arba'in, ketika Nabi ditanya oleh Jibril saat Jibril sedang nyamar nanya tentang kiamat, mata sa'ah, kapan hari kiamat. Nabi mengembalikan pertanyaan tersebut, yang nanya pasti lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi hanya ditanya kemudian coba sampaikan kepadaku an amaratiha, tentang ciri-cirinya. Waktu nggak ada yang tahu. Kalau ciri mungkin bisa kita ketahui, waktu tidak ada yang tahu. Kalau waktu kiamat tahu tanggal 12 bulan 12 2012, mungkin kecenderungan orang akan menyepelekan amal ibadah. Ntar aja deh tobatnya, kapan? Tanggal 11 bulan 12 2012 misalnya kemarin. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu, dan itu nggak terjadi. Jangan mau karena hoax begitu. Nah, termasuk juga wa ma adraka mal hutomah, tidak ada yang tahu persisnya bagaimana rasanya neraka hutomah. Termasuk ini wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ada yang tahu nggak secara persis kapan malam Al-Qadar? Para ulama seperti Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dan beberapa ulama lain menyajikan kalau malam 1 Ramadannya malam Senin, maka Lailatul Qadar malam sekian. Kalau malam 1 Ramadan hari Selasa, maka malam Al-Qadarnya malam kesekian. Begitu, pernah dengar ya? Hemat saya itu bisa jadi berdasarkan pengalaman spiritual beliau, pengalaman yang terjadi secara subjektif. Dan kita ketahui beliau-beliau yang menyampaikan tersebut adalah orang-orang solih dan kebanyakan adalah kekasih-kekasih Allah. Lantas siapa kita? Gitu loh. Kemudian apa tujuannya malam Al-Qadar ini dirahasiakan? Supaya kita tidak pilih-pilih. Ya. Kita dikatakan dalam sebuah riwayat dan beberapa riwayat lain bahwa Nabi menghidupkan 10 malam akhir, maka kita pun rata-rata begitu, apalagi ganjil. Betul nggak? Padahal Nabi mengingatkan kepada kita yang awam utamanya untuk memaksimalkan, nih bentar lagi Ramadan berakhir, manfaatkan dengan sebaik mungkin, begitu. Ya, buktinya Nabi ketika akan tutup usia, beliau iktikafnya bukan 10 terakhir, bukan. Iya. Ya, makanya kita juga iktikaf tidak melulu ketika Ramadan. Masuk masjid, niat iktikaf, ada kesempatan tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Maka sekarang udah mas sholat berjamaah, ya sholat sunnah, ya taklim, niat iktikaf, begitu. Walaupun batal wudhu misalnya, ya nggak apa-apa kalau iktikaf nggak harus berwudhu. Yang penting suci hadas besar, gitu ya. Jangan sampai punya hadas besar di masjid. Ya kalau kentut hadir ilmu, misalnya majelis ilmu, kuliah subuh, ya nggak apa-apa. Ketika iktikaf, cuma nggak bisa pegang mushaf, gitu. Nah, kemudian jadi dirahasiakan supaya kita nggak pilih-pilih. Di kita kadangkala ada istilah toksi-toksong, ya. Pas malam 16 tuh mulai kunut, kadangkala suka ada makanan, ya, berkat lah sejenis.
Entar mulai lagi ada berkat malam 21, malam 22 genap kosong lagi, 23 penuh lagi, dan sebagainya kalau ganjil. Betul nggak? Kita kan nggak tahu persis munculnya malam berapa. Kenapa ada tradisi juga bersedekah pada malam ganjil tersebut? Itu sebuah harapan. Semoga ketika berkenaan dengan malam Al-Qadar, dengan adanya sedekah atau amal kebaikan tersebut, itu menjadi asbab kita dapat malam Al-Qadar. Begitu ya. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dijelaskan oleh Allah sendiri ya. Tadi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka a'lama kai Muhammad, tahukah kamu Nabi Muhammad ma Lailatul Qadar, apa itu malam Al-Qadar? Di dalam tafsir Jalalain ini kenapa ada pertanyaan wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ini memiliki makna ta'zimun li sya'niha wa ta'jibun minhu. Apa artinya? Ungkapan ini sebagai pernyataan takjub atas keagungan yang terdapat pada malam Al-Qadar, sehingga ditanyakan dengan menggunakan kalimat tanya. Lalu Allah menyampaikan, apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadri ya. Laisa fiha Lailatul Qadri, yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi malam Al-Qadar ini dibandingkan dengan 1000 bulan masih menang malam Al-Qadar yang semalam ini. Di 1000 bulan ini yang mana di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Fal amalus sholihu fiha, maka beramal salih pada malam Al-Qadar tersebut, termasuk tadi sedekah, termasuk iktikaf, hadir majelis ilmu, khairum minhu, lebih baik daripada minhu itu amal salih, fi alfi syahrin, di 1000 bulan. 1000 bulan misalnya kita melakukan amal soleh, masih kalah oleh amal soleh yang dikerjakan di satu malam Al-Qadar. Laisat fiha, yang mana di 1000 bulan perbandingan tadi tidak ada malam Al-Qadar. Karena memang para bapak saudara sekalian jamaah rahimakumullah, di antara asbabun nuzul, sebab turun surah Al-Qadar ini, di antaranya bahwa dulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang sholat malam hingga waktu subuh. Dia juga berjihad memerangi musuh di waktu siang hari sampai menjelang malam. Dilakukan ini semua Pak selama berapa? 1000 bulan. Lalu Allah menurunkan surah Al-Qadar ini menjelaskan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan amal tadi. Ini riwayat Ibnu Jarir dari Mujahid. Maka dari itu beruntung sekali kalau kita dapat keutamaan malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikah, pada malam Al-Qadar turun itu malaikat, warruhu, dan ar-ruh ayat Jibril, yakni malaikat Jibril. Bukan malaikat doang, tapi malaikat Jibril juga ikut. Fiha fil lailah, yakni pada malam Al-Qadar, bi idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yakni dengan izin perkenan dari Tuhannya malaikat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bi amrihi min kulli amr, itu turunnya tersebut bi amrihi, untuk mengatur segala urusan, untuk menjalankan ketetapan dari Allah untuk tahun itu sampai tahun berikutnya. Nah, karena itulah ya qada'allahu fiha litil kasana ila qabil wa min sababiyatun bi makna alba. Nah, ini rabbi min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, apa salam? Kesejahteraan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian. Itu semua terjadi hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Karena dari itu meskipun malam Al-Qadar terjadinya pada bulan Ramadan, tapi kita semua semangatnya untuk senantiasa beramal, tidak hanya berhenti di Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lain di luar Ramadan, termasuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan keberkahan kepada kita daripada berkah Al-Quran, serta Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam rangka taat, ibadah, amal saleh kepada dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.